wabarakatuh. Saya Akbar Zainuddin, ketemu lagi di channel YouTube FPA Gontor. Kita silaturahim hikayat pesantren di Cirebon, di pesantren Darul Rohmah. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Kiai Al-Hajj Warso Winata LCMA. Satu Warso, ini kaifa hikayah pesantren ini bisa berdiri, Ustaz Warso? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warso Winata, alumni Gontor 2001. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini mendapat kunjungan dari Ustaz Zainal Fadil, Ustaz Akbar Zainuddin. Hikayah pondok. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, Darul Rohmah ini bertempat di kampung halaman saya. Saya lahir di sini, di blok sini, kampung namanya Blok Bodewetan, Desa Kertasari, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, pada tanggal 5 Februari tahun 2021 dengan dukungan keluarga dan dukungan sahabat-sahabat, lebih khusus sahabat-sahabat kawan-kawan marhalah 2001 Gontor. Alhamdulillah akhirnya kami mulai meletakkan batu pertama pondok pada tanggal 5 Februari 2021. Sebelumnya kami melaksanakan pembebasan lahan dulu, karena ini bukan lahan wakaf seseorang ataupun orang tua kami ataupun siapa dermawan, tapi ini adalah tanah memang yang dijual oleh seseorang. Akhirnya bismillah kami beli bersama-sama dengan konsep wakaf tunai. Kita lelang per meter. Ada memang pastinya modal utama dari kami, hampir separuhnya dari keluarga besar semuanya, separuhnya dari umat. Alhamdulillah. Berawal dari bulan Oktober kita buka lelang ini. Alhamdulillah selesai bulan Januari. Jadi luas tanahnya 3.400. Saat itu harga tanah di sini 400 per meter. Jadi semuanya 1,3 miliar. Alhamdulillah ini menjadi tanah yang kemudian kita wakafkan kepada umat untuk dibangun pondok. Karena memang ini juga memang lahannya kita buat untuk wakaf jamaah. Jadi ini memang kita wakafkan. Juga kita sertifikatkan ini wakaf, kita berikan untuk umat dan kita bangun pondok di sini. Alhamdulillah 2021 kita mulai Juni mulai pendaftaran santri baru. Jadi baru beberapa bulan bismillah kita buka sambil membangun saung-saung. Walaupun di awal saya juga bingung ketika sudah pembebasan ini bagaimana pembangunan awalnya. Alhamdulillah kita membangun jembatan dulu. Jadi ini tidak ada akses masuk tadinya. Ya, jadi kita membangun jembatan dulu. Kemudian setelah itu memang betul kata kiai kita, inna fil harokah barokah. Jadi bergerak dulu. Jadi kita bergerak dulu, buat spanduk. Bismillah akan dibangun pesantren. Kemudian kita bersilaturahim ke sana kemari. Alhamdulillah sampai saat ini pembangunan alhamdulillah berkat rahmat Allah tidak berhenti. Oleh karena itu bersyukur ketika bulan Juli masuk santri pertama kali, ketika itu 40 santri. Masya Allah, perjuangan luar biasa karena memang belum ada fasilitas untuk tidur.
putra putri bagaimana, akhirnya kita 2 minggu itu kita nginep di madrasah orang dulu. Nah, 2 minggu sambil menunggu ada bangunan yang memang sedang kita proses. Alhamdulillah setelah 2 minggu kemudian udah Bismillah kita semuanya laksanakan kegiatan di sini. Sholatnya di pendopo tadi ya. Kita buat saung kemudian dan seterusnya. Asrama pertama berarti? Ya betul. Ini lokal pertama? Lokal pertama. Berapa lokal mulai? Alhamdulillah. Modalnya ini lokal pertama kita bangun ada 4 kamar bawah, 4 kamar atas. Nah, gitu. Kemudian kamar mandinya 5 bawah, 5 atas. Oh, di atas ada juga? Ada kamar mandi. Ini yang bangunan pertama berarti ini? Ya, bangunan pertama di sana pendopo. Oh, di sebelah sana. Saung-saung ya. Tahun 2021. Kita mulai Februari. Alhamdulillah kita mulai peletakan tapi pembangunan yang asli di belakang ya saung ya ini pendopo. Nah, pendopo yang kita gunakan untuk sholat pertama kalinya sebelum masjid ini jadi. Kita pakai pendopo untuk sholat, untuk pertemuan. Alhamdulillah santri pertama saat itu 40 santri 40 masih pakai pendopo. Alhamdulillah Juni mulai pembangunan. Ramadan yang tahun kemarin dan Ramadannya ini itu udah bisa kita pakai. Jadi angkatan kedua sudah bisa pakai masjid. Pertama 40 santri, kemudian kedua 100, jadinya 140, 140, nah, sekarang 110. Sekarang 110. Jadi 250. 250 santri dari tingkat SD sampai SMA. SD sampai SMA. 2 tahun alhamdulillah. 2 tahun alhamdulillah 250 santri. Banyak. Luar biasa ini. Amin. Alhamdulillah ternyata di tahun kedua 2022 luar biasa antusias warga sampai 100 santri daftar. Oleh karena itu kami sangat bersyukur sekali sehingga dalam jangka waktu proses setahun kami diberi amanat 140 santri. Sudah mulai ramai. Ya kita kembali teori kita ya harokah. Jadi kita buat acara bangun gembira, buat acara tablik akbar, buat acara ini dan sebagainya sampai orang tahu ternyata di sini ada pondok. Akhirnya setelah itu kita terus berikhtiar dan tahun ketiga di usia kita 2 tahun. Usia kita 2 tahun dari 2001, 2002, 2003. Ini Masya Allah antusias masyarakat tambah banyak. Kita dipercayai 110 santri. Ini sekarang ini 250 santri. Ini masjid kapan dibangun? Alhamdulillah masjid ini namanya Darul Fakhri. Ini dibantu utamanya oleh keluarga besar Bapak Haji Oman Sumantri dari Bandung. Anak beliau almarhum Fahri, Dr. Fahri, makanya dinamai masjid ini Darul Fakhri. Nah, ini kita mulai peletakan batu pertamanya Juni 2021. Jadi sekarang sudah 2 tahun. Ini ketemu Juni. Kapasitas berapa ya? Ini ukurannya 15 kali 15. Di dalam ini santri sekarang 200 tuh udah lumayan dah mau penuh. Ya berarti sekitar 300 ini, 300-400. Supaya mohon doanya. Ini rencananya 2 tingkat. Makanya ini strukturnya struktur besar untuk dinaikkan 2 tingkat. Ya, mohon doanya. 1 tingkat kapan mau selesai? Alhamdulillah ini dalam udah alhamdulillah tinggal luar ini finishing. Moga-moga ya proses sebelum 3 tahun masjid ini udah finishing semua. Sebelum 3 tahun, ini kan udah 2 tahun Juninya ketemu Juni. Ini pesantren Darul Rahmah. Bagaimana dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang diterapkan di sini Pak Kiai? Untuk sistem pendidikan pastinya anak kita adalah alumni Gontor dan yang memang terstruktur betul-betul adalah materi-materi di pondok Gontor. Oleh karena itu yang materi utama untuk ilmu agama pastinya dari KMI Gontor,
namun kita sedikit kolaborasi disesuaikan dengan apa istilahnya, dengan daerah sini. Contoh misalnya dengan fikih di sini, karena kami anggap sebetulnya satu arah antara fikih di Gontor dengan fikihnya kampung-kampung sini, maka kami pakai fikih yang kita biasa pakai di kampung, yaitu Safinatun Najah. Jadi fikihnya Safinatun Najah. Kemudian untuk nahwunya kalau di pondok kita kan ada nahwul wadih. Nah di sini karena saya kira tujuannya sama, tinggal cara penyampaiannya saja, akhirnya untuk nahwu kita Surumiyah dan ada Imriti dan seterusnya. Karena alhamdulillah saya pun sebelum masuk pondok Gontor, saya belajar di pondok Salaf di Ciamis di Jantung. Alhamdulillah. Jadi konsepnya adalah sistem yang ada di Gontor secara pergerakan itu mayoritas kita praktekkan. Nah untuk materinya kita gabungkan. Nah, seperti ini kolaborasikan, termasuk bahasa Arab. Bahasa Arab kami di sini juga banyak menggunakan beberapa kolaborasi metodologi yang saya pelajari. Beberapa metodologi kita gabungkan. Hingga di sini ada namanya pelajaran Qiraatul Kutub. Kemudian di sini ada namanya insya sama ya. Itu kita fokuskan, jadi anak-anak memang kita arahkan dia itu bisa menulis dengan baik, membaca dengan baik dulu, tidak ngomong dulu. Nah, harapannya ketika mereka bisa nulis dulu, kemudian baca baik dulu, moga-moga setelah itu ngomongnya baik. Jadi bukannya kita mendahulukan kalam dulu, tapi kita dahulukan kitabah dulu dengan qiraat. Nah, alhamdulillah ternyata itu kami lihat ya, kami pun masih tetap belajar. Kami lihat hasilnya bahasa santri ini lebih tertata, tidak asal ngomong lah gitu. Alhamdulillah seperti itu konsepnya. Kemudian ini juga kolaborasinya, semangatnya pasti seperti yang beberapa pesantren lain, pondok modern dikolaborasi dengan tahfidzul Quran. Alhamdulillah di sini untuk waktu tahfidznya alhamdulillah termasuk banyak. Sebelum subuh, setelah subuh, setelah duha. Kalau semester 1 bagi santri baru setelah zuhur, setelah isya. Nah, itu semuanya adalah waktu untuk pertama memperbaiki bacaan Quran atau tahsin, setelah itu baru tahsin. Seperti itu. Untuk secara umum sistemnya seperti itu, Ustaz. Untuk pendidikan mental dan sebagainya sama persis lah dengan dokter. Ada Pak Muhaboro, ya. Kemudian pramuka, silat, kemudian pagelaran-pagelaran, lomba-lomba, porseni. Ya insya Allah ini akan berusaha untuk membentuk santri-santri yang memang sesuai dengan yang diharapkan Kiai kita Gontor, yaitu mempunyai mental yang kuat, ilmu yang kuat. Kemudian dia, alhamdulillah di sini memang kita arahkan untuk betul-betul memperbanyak wirid. Nah, kemudian juga memperbanyak puasa. Ya, kemudian juga sholat yang sunnah itu jadi wajib di sini. Contoh sholat duha. Jadi sholat duha bukan santri kapanpun siapa saja yang mau. Kalau di sini memang ada waktu khusus seperti waktu sholat berjamaah. Jadi sholat duha itu dimulai 7:30. Nah, seperti itu. Sholat tahajud dimulai jam 4. Nah, jadi wajib. Dua sholat itu wajib di sini. Alhamdulillah kita bisa praktekkan itu, dan pengurus santri dari santri alhamdulillah sudah bertambah
baik. Selama 2 tahun ini kita gembleng, mereka sangat bisa membantu proses pembelajaran di pondok. Alhamdulillah. Min fadli Rabbi, dari Allah semuanya ini memberikan kemudahan kepada kita sehingga Darul Rahmah berjalan moga-moga tambah baik seterusnya. Amin. Dan puasa Ustaz. Puasa apa ya? Puasa Tasu'a. Insyaallah di kami ini memang kita berbanyak untuk tazkiyatun nafs, menjaga diri, meningkatkan batinnya dengan berbanyak puasa. Puasa apa aja? Kamis pasti. Nah sekarang kan pas momennya Muharram, kita ada Tasu'a, ada Asyur, tanggal 9 Muharram dengan 10 Muharram. Nah kalau tanggal 9 ini kita sunnahkan lah istilahnya, boleh kita himbauan, tapi besok wajib seluruh santri wajib puasa. Puasa Asyura. Asyura. Alhamdulillah. Ya. Itu dulu. Impian, harapan, cita-cita Darul Rahmah ini ingin menjadi seperti apa? Impian pastinya semua pimpinan pondok berharap sebuah pondok bisa bermanfaat lebih banyak. Artinya Darul Rahmah ini moga-moga menjadi pondok yang besar, kuantitasnya besar, kualitasnya juga hebat. Didatangi oleh berbagai santri dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, dan ke depan pastinya kita juga punya impian untuk membangun perguruan tinggi, kemudian juga dikembangkanlah ke ekonomi di sini, walaupun kami masih sangat-sangat masih belajar, memang sudah ada lah pergerakan ekonomi, tapi ke depan kita ingin agar pondok lebih mandiri lagi, perekonomian lebih luas lagi, sehingga bisa mengembangkan pondok lebih cepat. Jadi moga-moga. Kemudian untuk santrinya, impian kami santri-santri kami yang lulus dari SMA-nya bisa kuliah ke Mesir, kemudian bisa kuliah ke Timur Tengah dan berbagai tempat yang lain. Tapi utamanya kami harapan untuk santri-santri melanjutkan belajar ilmu agama. Karena kami, ya saya khususnya, walaupun pastinya anak-anak punya cita-cita masing-masing, pun tetap akan kita bantu kemana arah mereka. Tetapi kami selalu sampaikan bahwasanya banyak orang yang belajar ilmu agama, tapi ternyata yang pakarnya itu sedikit. Banyak orang yang kuliah di berbagai perguruan Islam, tapi ternyata yang betul-betul belajar ilmu agama itu tidak terlalu banyak. Bahkan ketika kita ditanya sekarang siapa pakar tafsir Indonesia, siapa pakar hadis Indonesia, siapa pakar fikih Indonesia, ya kadang-kadang kita masih mencari-cari. Nah, oleh karena itu saya harapkan santri Darul Rahmah betul-betul mendalami ilmu agama dengan sedalam-dalam, dengan sebaik-baik, sehingga mereka bisa menjadi contoh bagi generasi ke depan dan bisa memberikan manfaat yang baik dan benar. Jadi santri-santri kami harapannya seperti itu. Barakallah fikum Pak Kiai. Amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin ya Rob. Ya Rob. Mudah-mudahan pondok selalu berkembang. Amin ya Rob. Ya Rob. Bisa terus mendidik anak-anak soleh dan soleha yang berguna, bermanfaat untuk umat. Amin. Demikian kita doakan ya, pondok ini terus maju dan berkembang. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan saksikan video-video yang berikutnya, video-video sebelumnya tentang hikayah pesantren. Banyak sekali inspirasi tentang pesantren. Ini di segmen kita, segmen hikayah pesantren. Laliko fi waqtina. See you next time. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.